Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rania Salsabila dengan NIM B100210112 dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta. Dengan ini, saya akan mempresentasikan hasil karya ilmiah saya yang berjudul Korelasi dan Implementasi Sains dalam Ekonomi pada Era Industri Society 5.0. Tujuan saya membuat laporan karya ilmiah ini yaitu untuk memenuhi salah satu tugas terkait nilai ujian akhir semester dalam mata kuliah umum Bahasa Indonesia. Bab 1. Pada bab 1 meliputi pendahuluan. Komponen untuk bab 1 ini diantaranya A. Latar belakang, B. Rumusan masalah, C. Tujuan penelitian, dan D. Manfaat penelitian. Pembahasan yang pertama yaitu latar belakang. Korelasi sains dalam ekonomi, keduanya saling memiliki pemaknaan yang saling melengkapi dengan tujuan yang saling berkaitan satu dengan lainnya. Secara metodologis, sebuah pernyataan dari makna sains tersendiri merupakan suatu usaha yang memiliki sifat sistematis yang disertai unsur metode ilmiah dalam pengembangan dan penataan pengetahuan yang dibuktikan untuk menghasilkan suatu hal yang konkret atau terbukti secara etis. Dengan prediksi serta dengan penjelasan yang teruji dalam riset sebagai pemahaman bagi kalangan manusia tentang alam semesta yang melingkupinya. Ketertarikan eratnya dengan implementasi perekonomian di Indonesia yang memasuki era industri society 5.0. Terdapatnya keterkaitan dengan ilmu dan sistem ekonomi, sains terdapat penafsiran secara fundamental yaitu sebagai penetapan ilmu pengetahuan masyarakat yang memiliki peranan dalam menciptakan perihal inovasi berupa teknologi baru. Di sisi lain, sains berkesinambungan membentuk beberapa cabang ilmu baik mencakup alamiah maupun secara khusus berkaitan dengan ilmu ekonomi. Posisi sains dalam pranata sosial maupun ekonomi memberikan dampak positif secara relevan. Sebab, dengan perkembangan sains terutama mencakup ilmu ekonomi, mampu membantu pekerjaan yang berkaitan erat dengan finansial dan struktural aktivitas ekspor maupun impor di suatu negara sebagai salah satunya yaitu Indonesia menjadi lebih efektif dan efisien. Dengan bentuk implementasi sains dalam ekonomi di industri society 5.0 memuat dalam konteks atau wujud teknologi digital yang digunakan dalam berbagai sektor ekonomi dan bisnis seperti halnya vintage, e-commerce, berbagai layanan sosial baik mencakup kesehatan, transportasi daring, atau pendidikan maupun IoT atau Internet of Things. Sebagai salah satu contoh implementasi yaitu sistem e-commerce merupakan sektor utama yang mendukung ekonomi digital di Indonesia dalam industri society 5.0. Dengan bukti nyata dari penyelesaian data kualitatif, secara langsung e-commerce sebagai ilmu sains perekonomian digitalisasi Indonesia sebagai faktor dalam pengupayaan sektor perekonomian yang stabil dengan penciptaan progresivitas yang melingkupi di era perekonomian industri society 5.0 di Indonesia. Untuk selanjutnya, pembahasan kedua yaitu perumusan masalah. Yang pertama, identifikasi masalah. A. Wilayah kajian. Wilayah yang dikaji pada penelitian ini merupakan termasuk dalam kategori wilayah kajian Science and Industrial Economics atau sains dan lingkup ekonomi industri yang mengenai korelasi dan implementasi sains dalam ekonomi pada era industri society 5.0 yang memuat kegiatan di era industri society 5.0 yang difaktorkan dalam implementasi nilai sains dalam ekonomi yang berkelanjutan terhadap masyarakat awam. B. Pendekatan penelitian. Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini
berupa pendekatan analisis kualitatif. Yang kedua, pembatasan masalah. Dalam pembatasan masalah ini merupakan sebagaimana yang telah disajikan oleh penulis pada karya ilmiah ini mengenai latar belakang topik. Maka penulis hanya mengulas mengenai implementasi masyarakat Indonesia dalam korelasi antar sains yang mencakup ilmu ekonomi sebagai ikhtisar pembangunan progresivitas sistem perekonomian di era masuknya industri society 5.0. Yang ketiga, rumusan masalah. Dalam penelitian ini, penulis telah menghasilkan sebuah rumusan masalah yang menjadi pokok pembahasan, diantaranya meliputi: pertama, bagaimana upaya masyarakat Indonesia berkontribusi memulihkan serta meningkatkan sistem dan peranata ekonomi di era industri society 5.0 dengan pendekatan ilmu sains dalam ekonomi. Kedua, bagaimana cara kinerja serta strategi industri society 5.0 dalam pengaplikasian strata kehidupan ekonomi suatu masyarakat. Ketiga, bagaimana upaya generasi muda Indonesia untuk memajukan tatanan sosial ekonomi di industri society 5.0 dalam revitalisasi industri 4.0. Serta keempat, bagaimana cara memastikan implementasi industri society 5.0 di Indonesia dapat merata. Untuk tahap selanjutnya mengenai pembahasan ketiga, berupa tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian ini secara umum untuk mengetahui mengenai korelasi dan implementasi sains dalam ekonomi pada era industri society 5.0. Kemudian, secara spesifik, penelitian ini memiliki tujuan serta kegunaan yang diharapkan mampu bermanfaat bagi masyarakat Indonesia, terutama generasi muda terhadap penerapan ilmu sains yang selaras pada sistem perekonomian di industri society 5.0. Berdasarkan perumusan masalah tersebut, tujuan lain dari penelitian ini diantara lain: A. Untuk mengetahui serta memahami terkait konteks bagaimana upaya masyarakat Indonesia berkontribusi memulihkan serta meningkatkan sistem dan peranata ekonomi di era industri society 5.0 dengan pendekatan ilmu sains dalam ekonomi. B. Untuk mengetahui serta memahami terkait konteks bagaimana cara kinerja serta strategi industri society 5.0 dalam pengaplikasian strata kehidupan ekonomi suatu masyarakat. C. Untuk mengetahui serta memahami terkait konteks bagaimana upaya generasi muda Indonesia untuk memajukan tatanan sosial ekonomi di industri society 5.0 dalam revitalisasi industri 4.0. Yang terakhir, D. Untuk mengetahui serta memahami terkait konteks bagaimana cara memastikan implementasi industri society 5.0 di Indonesia dapat merata. Pembahasan terakhir dalam bab 1 ini yaitu manfaat penelitian. Manfaat penelitian terdiri dari dua, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Pertama, manfaat teoritis. Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah sebagai bahan pengetahuan serta informasi yang dapat dijadikan pembekalan bagi masyarakat yang terdampak adanya industri society 5.0 dengan aspek sasaran penerapan ilmu sains yang memuat tentang korelasi dan implementasi sains dalam ekonomi pada era industri society 5.0. Semoga penelitian ini dapat menjadi bahan edukasi dalam penambah wawasan seputar bidang ekonomi dan sains bagi penulis serta bagi para pembaca pada umumnya. Untuk yang kedua, berupa manfaat praktis. Penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan referensi dalam mengkaji serta mencari solusi permasalahan ekonomi yang nantinya akan dituntaskan dengan nilai sains dalam ilmu ekonomi yang saling terkorelasikan, guna diaplikasikan dalam pemberdayaan strata ekonomi di lini industri society 5.0. Dengan implementasi
dapat memberikan informasi yang berguna khususnya bagi masyarakat Indonesia, serta dapat bermanfaat bagi ekonomi negara, supaya penelitian ini dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk kestabilan tatanan dan struktur kehidupan sosial yang berlandaskan perilaku ekonomi, sehingga mampu membantu negara terhadap perkembangan finansial secara bertahap dan berkesinambungan. Selanjutnya, mengenai bab 2. Bab 2. Bab 2 di sini meliputi diantaranya: pertama, tinjauan pustaka; kedua, kajian teori; serta yang ketiga, kerangka berpikir. Pembahasan pertama mengenai tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka yang terdapat keterkaitan dengan halnya penelitian ini yang berjudul Korelasi dan Implementasi Sains dalam Ekonomi pada Era Industri Society 5.0. Dengan penelitian sebelumnya, dengan ini adanya memuat persamaan serta perbedaan yang signifikan terkait penelitian sekarang dan penelitian terdahulu. Yang pertama, penelitian pertama. Penelitian yang pertama yang diamati secara langsung oleh salah satu sumber, yaitu seorang dosen yang bernama Drs. Mahyudin KM Nasution, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam atau FMIPA dari Universitas Sumatera Utara atau USU, dengan judul Basis Sains dan Teknologi sebagai Basis Perekonomian pada tahun 2001. Dengan hasil penelitian yang telah dilakukan tersebut, saat ditelaah telah ditemukannya pendefinisian yang terkorelasikan antara lingkup basis sains dalam segi bidang perekonomian dengan uraian mengenai dalam hal memahami sains serta teknologi membutuhkan terapan pengertian tentang sistem, tidak terlepas darinya bidang manajemen dan ekonomi. Persamaan dan perbedaan pada penelitian 1. Pertama, berupa keserupaan dengan laporan penelitian yang dibuat, yaitu dari aspek dari metode penelitian, wilayah kajian, serta pendekatan penelitian, yang berupa penggunaan metode penelitian berupa dokumentasi tertulis dengan pengkajian wilayah yang termasuk dalam kategori kajian sains dan ekonomi atau Science and Economics, serta pendekatan yang dilakukan meliputi analisis kualitatif. Untuk selanjutnya, perbedaan penelitian terdahulu lebih menitik beratkan pada segi pendeskripsian atau gambaran umum terkait sains yang berkaitan dengan ilmu ekonomi secara etimologi dan bersifat spesifik. Sedangkan untuk penelitian saat ini lebih mengulas arti sains yang terkandung dalam ekonomi sebagai intisari dalam industri society 5.0 yang dituangkan dalam bentuk implementasi perkembangan era industri dan sistem perekonomian masa kini yang bersifat umum. 2. Penelitian yang kedua. Pada penelitian yang kedua, yaitu pada penelitian yang dilakukan oleh Deki Hendarsyah dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi atau STIE Syariah Bengkalis, dengan judul dari penelitian E-commerce di era Industri 4.0 dan Society 5.0 pada tahun 2019. Pada penelitian yang dilakukan oleh penulis ini memiliki tujuan dalam cakupan perbandingan antara Industri 4.0 dan Industri Society 5.0, serta pembahasan yang mengenai keselarasan dan dampak antara industri 4.0 dengan industri society 5.0 terhadap e-commerce. Dengan kesimpulan bahwasannya teknologi di industri society 5.0 adalah keberlanjutan dari teknologi industri 4.0, di mana teknologi e-commerce merupakan salah satu hasil dan sampel dari pembentukan ilmu sains dalam basis ekonomi yang diaplikasikan dalam wujud teknologi yang secara spesifik mendominasikan di era pertumbuhan industri society 5.0 maupun industri 4.0 sebelumnya. Selanjutnya,
Persamaan dan perbedaan pada penelitian yang kedua. Keserupaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini mengenai e-commerce dalam kaitannya sains dalam ekonomi pada era industri society 5.0, yaitu kedua penelitian ini saling berkaitan mengenai penerapan sistem e-commerce sebagai wujud ilmu sains ekonomi di lingkup industri sesuai dengan perkembangan zaman, serta kedua penelitian ini juga menelaah serta mengobservasikan secara objektif perihal perkembangan perekonomian di dunia industri Indonesia terhadap sinergi berupa e-commerce. Untuk perbedaan, yaitu perbedaan dari segi penjabaran mengenai konteks e-commerce dalam era industri society 5.0 terkait dengan penelitian yang dilakukan. Pada penelitian terdahulu, uraian mengenai e-commerce yang meliputi dari segi dua era, yaitu industri 4.0 serta industri society 5.0, di mana sesuai data penelitian yang konkret sehingga memunculkan pendeskripsian umum secara detail. Sedangkan untuk penelitian saat ini hanya mengulas secara spesifik mengenai e-commerce di ruang lingkup era industri society 5.0 yang memuat pernyataan perihal era saat ini untuk e-commerce adalah sektor utama yang mendukung ekonomi digital di Indonesia dalam industri society 5.0. Pembahasan yang kedua mengenai kajian teori. Dalam kajian teori ini meliputi 1. Tinjauan sains, kedua, tinjauan ekonomi, dan yang terakhir ketiga meliputi tinjauan perindustrian. 1. Tinjauan tentang sains. Pertama, yaitu tentang hakikat sains. Hakikat sains adalah bersifat universal, artinya dilakukan di mana saja, oleh siapa saja, serta kapan saja, pada dasarnya akan mendapatkan hasil yang sama. Sains juga harus bersifat logis dan sistematis, serta penelitiannya dilakukan secara objektif dan empiris. Kedua, jenis-jenis sains. Sains sering dikatakan sebagai sains murni. Selain itu juga dikatakan sebagai sains terapan. Sains terapan adalah aplikasi dari sains yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dari manusia. Adapun jenis-jenis sains diantaranya natural science atau ilmu pengetahuan alam dan social science atau ilmu pengetahuan sosial. Selanjutnya mengenai contoh sains. Contoh sains dalam penerapan ilmu sains alam. Di antaranya, pertama, bidang ilmu biologi, meliputi anatomi, ekologi, zoologi, dan genetika. Kedua, bidang ilmu fisika, meliputi astronomi dan optik. Ketiga, bidang ilmu kimia, meliputi analitik dan termokimia. Keempat, bidang ilmu bumi, diantaranya geologi, meteorologi, dan hidrologi. Contoh penerapan ilmu sains budaya. Terdapat 3 komponen yang meliputi bahasa, kewarganegaraan, dan agama. Serta contoh penerapan ilmu sains sosial diantaranya sosiologi dan ekonomi. 2. Tinjauan tentang ekonomi. Pertama, yaitu mengenai hakikat ekonomi. Hakikat ekonomi merupakan bentuk pertukaran, yaitu pertukaran kebutuhan yang satu dengan lainnya. Ekonomi berkembang berdasarkan asumsi dasar bahwasannya adanya kebutuhan atau needs dari tiap individu manusia yang tidak terbatas dihadapkan pada sumber daya yang terbatas atau scarce resource, sehingga menimbulkan persoalan bagaimana mengeksploitasi sumber daya yang terbatas secara efektif dan efisien guna memenuhi kebutuhan manusia yang tak terbatas. Selanjutnya, terdapat jenis-jenis ekonomi. Yang pertama, sistem ekonomi tradisional, yaitu berhubungan dengan tradisi dan kebudayaan, serta metode produksi yang digunakan masih sangat sederhana dan tidak memiliki struktur kerja. Kedua, sistem ekonomi campuran. Hasilnya, pemerintah dan pasar kemudian bekerja sama dalam mengelola sumber daya yang ada. Ketiga,
Sistem ekonomi sosialis. Masyarakatnya memiliki kesetaraan dalam kepemilikan atas faktor-faktor produksi berupa pekerja, pengusaha, modal dan sumber daya alam yang dimiliki oleh masyarakat, tetapi pengelolaannya diatur oleh negara secara penuh. Keempat, sistem ekonomi pasar. Sistem ekonomi ini memuat organisasi yang telah dijalankan oleh masyarakatnya lah yang menentukan bagaimana perekonomian akan berjalan. Yang kelima, sistem ekonomi liberal. Sistem ekonomi ini di mana semua anggota masyarakatnya diberikan kebebasan oleh negara yang ditempati untuk melakukan kegiatan perekonomian. Kemudian terdapat contoh ekonomi. Pertama, kegiatan ekonomi di bidang perkebunan, yaitu kegiatan ekonomi di lingkup perkebunan pada dasarnya berhubungan erat dengan kegiatan tanam-menanam. Kedua, kegiatan ekonomi di bidang industri. Kegiatan ekonomi yang bergerak di bidang industri pada dasarnya memuat hal kegiatan usaha yang dilakukan oleh perorangan atau individu ataupun lembaga yang mengolah bahan baku menjadi barang jadi atau barang setengah jadi. Yang ketiga, yaitu kegiatan ekonomi di bidang jasa. Kegiatan ekonomi yang bergerak pada bidang jasa berkaitan dengan sebuah pelayanan kemasyarakatan. 3. Tinjauan tentang perindustrian. Yang pertama, mengenai hakikat perindustrian. Hakikat perindustrian berupa usaha ataupun aktivitas berupa kegiatan pengolahan bahan mentah atau barang setengah jadi menjadi barang jadi yang memiliki nilai tambah untuk mendapatkan target keuntungan atau profitabilitas yang semaksimal mungkin. Selanjutnya, terdapat jenis-jenis perindustrian, meliputi pertama, industri primer, yaitu industri yang berorientasi pada alam yang membutuhkan usaha manusia yang sangat minim atau sedikit. Kedua, industri ekstraktif. Pada industri ini berkaitan dengan ekstraksi atau pengambilan barang dari tanah, udara, ataupun air. Ketiga, industri sekunder, berupa memproduksi ulang dan perbanyakan rempah tanaman dan hewan tertentu dengan objek penjualan guna memperoleh laba dari penjualan tersebut. Yang keempat, industri konstruksi. Industri konstruksi mengambil pekerjaan seperti konstruksi bangunan, jembatan, jalan, bendungan, kanal, dan lain-lain. Contoh perindustrian. Pertama, bidang agroindustri. Dalam bidang industri ini merupakan kegiatan yang menggunakan hasil pertanian sebagai bahan baku, merancang dan memproduksi peralatan dan jasa untuk kegiatan tersebut. Produk pertanian dalam bidang industri ini dapat berupa produk akhir konsumen siap pakai atau bahan baku industri lainnya. Yang kedua, bidang pariwisata. Industri ini dimaksudkan untuk digunakan oleh wisatawan dalam berbagai tahap perjalanan dan pariwisata. Pariwisata tersendiri merupakan industri yang sangat luas dan berorientasi pada sektor pertumbuhan. Yang ketiga, bidang pertambangan. Industri ini digerakkan oleh perusahaan pertambangan yang mengelola sumber daya alam yang digunakan untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Pertambangan berkaitan dengan setiap atau seluruh tahapan kegiatan yang berkaitan baik dengan eksplorasi, pengolahan dan penggunaan mineral atau batu bara, termasuk survei umum, survei geografis, pengolahan, pengangkutan, dan penjualan maupun operasi penambangan. Pembahasan ketiga yaitu mengenai kerangka berpikir. Tersajikan sebuah gambar mengenai kerangka berpikir dalam judul penelitian berupa korelasi dan implementasi sains dalam ekonomi pada era industri society 5.0, yaitu mendeskripsikan dengan implementasi ilmu sains dalam perekonomian yang terdapat pada era industri society 5.0 di Indonesia, salah satunya ilmu sains yang berbasis teknologi yang memunculkan akses e-commerce sebagai sektor utama pendukung ekonomi digital di Indonesia. Hadirnya e-commerce
sebagai sampel pembentuk dalam penerapan sains dan ekonomi industri society, mendorong keseimbangan produktivitas industri society 5.0 yang mampu menghasilkan peluang bisnis di dunia industri society 5.0. Dalam skema atau gambar yang ada, menunjukkan ilmu sains yang merangkap dengan ilmu ekonomi, yang kemudian saling berkorelasi satu dengan lainnya, sehingga menciptakan beberapa teori dalam penerapan atau implementasi yang salah satu sampelnya berupa e-commerce. Dan dari implementasi serta korelasi sains dan ekonomi, sehingga melingkupi seluruh cakupan teori ilmiah sebagai bahan hipotesis dalam era industri society 5.0. Mengenai bab 3, meliputi metode penelitian, yaitu penjelasannya antara lain: A. Tempat dan waktu penelitian. B. Metode dan pendekatan penelitian. C. Data dan sumber data. D. Teknik pengambilan sampel. E. Teknik pengumpulan data. F. Uji validitas data. G. Teknik analisis data. Dan H. Prosedur penelitian. A. Tempat dan waktu penelitian. Dalam melakukan penelitian, dilakukan selama 2 bulan, yaitu bulan Desember 2022 dan bulan Januari 2023. Untuk pengajuan judul, diteliti pada minggu pertama dan minggu kedua bulan Desember 2022. Pengajuan proposal diteliti pada minggu ketiga dan keempat bulan Desember 2022. Pengumpulan data diteliti pada minggu keempat Desember 2022 hingga minggu pertama dan kedua Januari 2023. Serta analisis data diteliti pada minggu kedua dan ketiga Januari 2023 dan penulisan laporan diteliti pada minggu ketiga dan keempat bulan Januari 2023. B. Metode dan pendekatan penelitian. Metode yang digunakan sebagai bahan pengumpulan data dari penelitian ini yaitu menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode content analysis. Dengan adanya penggunaan metode ini, adanya sinkronisasi terkait korelasi judul terkait dengan rumusan masalah penelitian yang sudah dicantumkan. C. Data dan sumber data. Hasil terkait laporan penelitian yang telah diperoleh berupa data secara kualitatif yang bersifat deskriptif, yang tersuguhkan berupa penjelasan rinci terkait kalimat-kalimat, serta gambar sebagai metode analisis deskriptif dalam penyampaian data laporan penelitian. Data selaku informasi tertulis secara fundamental yang kemudian diakumulasikan serta dikaji secara intens dalam penelitian ini yang memuat data secara kualitatif. D. Teknik pengambilan sampel. Teknik sampling data penelitian ini berupa non-probability sampling dengan jenis teknik sampling purposive. Penggunaan sampling purposive sebagaimana saat penelitian ini memerlukan kriteria spesifik agar sampel informasi tiap sumber data yang diambil sesuai dengan tujuan dan mampu memecahkan permasalahan penelitian guna memberikan nilai yang lebih representatif. E. Teknik pengumpulan data. Dapat ditarik kesimpulan mengenai teknik pengumpulan data penelitian berupa file atau dokumen dengan menggunakan teknik kualitatif deskriptif dalam wujud analisis komparatif konstan beserta analisis isi, yang bertujuan secara general dalam mendeskripsikan data yang saling terhubung dengan kapasitas yang luas. F. Uji validitas data. Dari segi penelitian yang telah dilaksanakan, menggunakan teknik validitas konstruk. Dalam teknik validitas konstruk sebagai uji validitas penelitian ini dilakukan dengan mengukur secara tepat konsep data penelitian, baik meliputi beberapa sumber data yang terkait, yaitu dengan melakukan proses penelaahan teoritis terhadap indikator perumusan masalah dan item pertanyaan. G. Teknik analisis data. Dalam teknik analisis data, memuat komponen bentuk teknik yang meliputi: pertama, data reduction atau reduksi data, yaitu sebagai tahapan awal
Data yang akan diproses reduksi yaitu memilah serta mencari intisari dari setiap teori dalam gagasan pokok yang berkorelasikan mengenai tema yang dikaji, baik merujuk ikhtisar sains dan ekonomi era industri Society 5.0 serta dengan pengimplementasiannya. Kedua, data display atau penyajian data, yaitu menjadikan data yang terorganisasi secara tersusun dan kompleks dengan dilakukannya data display atau penyajian data. Serta ketiga, conclusion drawing atau penarikan kesimpulan, yaitu tahapan analisis data kualitatif penarikan kesimpulan, memuat proses perumusan makna dari hasil penelitian yang dikaji dengan peninjauan mengenai keabsahan perihal penyimpulan dari beberapa data penelitian yang sesuai dengan relevansi judul penelitian. Untuk yang terakhir yaitu H. Prosedur penelitian. Dalam membuat penelitian dengan memperhatikan skema prosedur berikut ini, yang meliputi: pertama, tahapan persiapan. Pada tahapan ini, proposal penelitian sudah siap untuk disusun secara struktural, baik meliputi pendahuluan, metode, dan rincian seluruh kegiatan penelitian ini. Dengan penyusunan isi kajian penelitian ini memiliki sasaran tepat untuk mematangkan keseluruhan persiapan dari pencarian sumber teori hingga uji kesesuaian teknik analisis yang digunakan, sehingga kemudian penelitian yang telah dibuat ini mampu dipublikasikan. Kedua, tahapan pelaksanaan penelitian. Tahapan ini memuat peninjauan atau analisis data penelitian secara terukur dengan intensitas tinggi dengan prospek mengenai tujuan penelitian yang ingin diraih dari pengujian, pengumpulan, hingga menganalisis sumber data dari tiap referensi yang diperoleh. Serta ketiga, tahapan penyusunan laporan penelitian, yaitu meliputi pola rancangan berstruktur dalam pelaksanaan pengkajian laporan penelitian yang memuat hal berupa analisis dan penelitian masalah, bentuk data yang diperlukan, serta pengajuan hipotesis dalam penelitian bersifat kualitatif. Demikian presentasi dari saya dengan judul laporan penelitian mengenai korelasi dan implementasi sains dalam ekonomi di era industri Society 5.0. Atas perhatiannya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.